Selamat siang Bu Arta dan Bu Indri, saya Elizabeth Tania bersama teman-teman saya. Saya Kristian Wijaya. Saya Felix. Dan sekarang kami akan mempresentasikan tugas kolaborasi kita dengan tema virus rubella. Rubella yang disebut juga sebagai campak Jerman adalah campak yang disebabkan oleh virus rubella. Virus ini pertama kali diisolasi dari kultur sel pada tahun 1962 oleh Pachman dan Weller. Rubella sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti merah kecil. Penyakit ini pertama kali dijelaskan oleh dokter dari Jerman yang bernama Frederick Hoffmann saat pertengahan abad 18 dan disebut juga dengan German measles. Vaksin virus ini diperkenalkan pada tahun 1963 dan pada tahun 1971 akhirnya vaksin kombinasi campak gondok rubella untuk pertama kalinya tersedia. Sebelum vaksin untuk melawan campak Jerman tersedia pada tahun 1969, epidemi campak terjadi setiap 6-9 tahun dan paling sering menyerang anak-anak di antara 5-9 tahun. Struktur virus rubella, asam nukleat atau disebut genom, merupakan makromolekul berisi materi genetik. Semua virus memiliki asam nukleat baik berupa DNA maupun RNA. Kapsaid merupakan selubung atau mantel protein penyusun virus yang terdiri dari subunit yang disebut dengan kapsomer. Memiliki 3 fungsi, yaitu melindungi asam nukleat dari pencernaan enzim, memungkinkan virion atau virus yang menular untuk menempel pada inang, dan menyediakan protein yang memungkinkan virion menembus inang. Pelat dasar atau lempeng dasar merupakan multiprotein tempat meletaknya serabut ekor virus. Pelat dasar juga berfungsi membantu virus untuk melekat pada sel inang dan juga sebagai sistem saraf pusat yang mentransmisikan pelepasan DNA virus ke dalam inang. Serabut ekor virus memiliki ekor berbentuk serabut yang terbentuk dari serat-serat pelat dasar. Serabut ekorlah yang berfungsi melekatkan virus pada inang. Replikasi virus rubella. Virus rubella mengalami replikasi di dalam sel inang. Siklus replikasi yang umum terjadi secara bertahap yaitu pelekatan, pengasukan atau penetrasi, diawasalut atau uncoating, biosintesis, pematangan, dan pelepasan. Tahap pelekatan terjadi ketika permukaan virion atau partikel virus terikat di penerima atau reseptor sel inang. Proses ini melibatkan beberapa mekanisme, yaitu penggabungan envelope virus dengan membran sel inang atau host, pengasukan langsung ke dalam membran, interaksi dengan tempat penerima membran sel, piropeksis atau fagositosis. Setelah memasuki sel inang, asam nukleat virus harus sudah terlepas dari pembungkusnya, uncoating atau terlepas dari kapsulnya. Proses mengawasalut atau uncoating ini terjadi di permukaan sel dalam virus. Proses enzimatis yang menggunakan prakeberadaan atau pra-existing enzim lisosomal atau melibatkan pembentukan enzim yang baru. Kemudian biosintesis asam nukleat dan beberapa protein virus. Sintesis virus terjadi baik di dalam inti maupun di dalam sitoplasma sel inang, bergantung dari jenis asam nukleat virus dan kelompok virus. Tahap terakhir yaitu proses pematangan partikel virus. Partikel yang telah matang ini kemudian dilepaskan dengan bertunas melalui membran sel atau melalui lisis sel. Kemudian, virus juga memiliki peran. Peran virus rubella dapat menyerang bagian saraf atau otak, yang kemudian menyerang kulit ditandai dengan timbul bercak merah seperti campak biasa. Virus ini berasal dari keluarga virus Togaviridae dan genus Rubivirus. Virus rubella menular melalui dahak penderita yang masuk ke tubuh orang lain. Juga menular melalui cairan tubuh seperti keringat. Jika daya tahan tubuh kuat, maka virus tersebut akan mati. Namun sebaliknya, jika daya tahan tubuh lemah, maka virus akan masuk dalam tubuh. Virus rubella tidak memiliki perantara dalam penularannya,
tetapi penularan dapat terjadi melalui udara. Virus rubella akan berkembang biak dalam sel-sel yang melapisi bagian belakang tenggorokan dan hidung. Virus ini juga dapat menyebar melalui aliran darah atau sistem getah bening ke bagian tubuh lain, seperti sendi, timus, mata, testis, limpa, amandel, dan paru-paru. Bahaya virus rubella. Masa inkubasi untuk rubella adalah 14 hingga 23 hari dengan periode inkubasi rata-rata 16 sampai 18 hari. Ini berarti bahwa dibutuhkan 2 hingga 3 minggu bagi seorang anak untuk menghidap rubella setelah ia terinfeksi. Penyakit ini menyebabkan gejala yang seperti ruam yang berlangsung 3 hari. Kelenjar getah bening juga bisa tetap bengkak selama seminggu atau lebih. Dengan nyeri sendi bisa bertahan lebih dari 2 minggu. Pengidapnya juga dapat mengalami demam, hidung berair, dan diare. Anak-anak yang mengidap rubella biasanya sembuh dalam 1 minggu. Tetapi orang dewasa mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Bahaya medis utama dalam virus rubella adalah saat mereka menginfeksi wanita hamil. Pasalnya virus bisa menyebabkan sindrom rubella bawaan pada bayi atau sindrom rubella kongen